wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa sama-sama untuk melangkahkan kaki menjalankan segala perintahnya, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah, terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabatnya, dan semua mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti mana biasanya, sebelum mengawali aktivitas sholat Jumat pada siang hari ini, Jumat tanggal 2 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan tanggal 20 Februari 2026, kami dari pengurus DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan akan menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, untuk infak Jumat yang lalu pada tanggal 13 Februari 2026, alhamdulillah telah terkumpul sebanyak 8.104.300 rupiah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk keberlanjutan program dakwah di Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan 2. Selanjutnya yang bertugas khotib dan imam, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Haji Tolha Nuhin LC dan muadzin Bapak Hendranas Putra. Kami menghimbau kepada para jamaah yang masih berada di belakang untuk dapat memasuki ruangan di dalam masjid, dan kami memohon kepada para jamaah untuk dapat merapatkan saf-safnya yang masih kelihatan kosong dan di lantai 2 masih terlihat kosong untuk dapat segera memasuki ruangan-ruangan masjid. Kemudian untuk dapat mematikan ponsel atau meng-silentkan ponsel untuk kekhusyuan kita dalam beribadah pada sholat Jumat pada hari ini. Pengumuman lain-lain, alhamdulillah DKM Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan dalam rangka bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ada beberapa program Ramadan di AHM Pegangsaan 2. Yang pertama, program Gerakan Cinta Al-Quran, di mana program Gerakan Cinta Al-Quran pelaksanaannya setiap ba'da sholat Jumat, dan nanti pelaksanaannya akan diinformasikan lebih lanjut kepada panitia. Yang kedua, program Hultum Zuhur, insya Allah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis selama bulan Ramadan di Masjid AHM Pegangsaan Plan 2. Selanjutnya program iktikaf Ramadan yang seperti tahun-tahun sebelumnya, yang tahun ini insya Allah akan diadakan di tanggal 11 sampai 12 Maret 2026. Bagi para jamaah yang ingin mendaftarkan iktikaf sebagai peserta iktikaf, dimohon untuk dapat menghubungi pengurus atau nanti akan disediakan formnya di depan Masjid AHM di meja-meja pendaftaran. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin qayyimas samawati wal aradin al-qa'il fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وآتوا عمركم تدخلوا جنة ربكم اتق الله حيثما كنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, zat yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang. Akhirnya di hari yang penuh berkah ini, hari yang luar biasa, Sayyidul Ayyam, tuanya hari-hari yang ada, yaitu Yaumul Jumat, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kita sebagai umatnya untuk memperbanyak bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa aktsiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyak bersalawat pada hari ini, hari Jumat ini. Setiap salawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung disampaikan Allah kepada Nabi kita. Jemaah sekalian, sampai saat ini di awal bulan Ramadan kita 1497 ini, kita semua masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Wabil khusus doa kita pada waktu kita minta ketemu Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa balikna Ramadan, ini sesuatu nikmat yang luar biasa. Perlu kita optimalkan kembali. Semua nikmat yang ada kita jadikan sebagai pondasi dalam kehidupan kita yang fana ini, kita gunakan untuk membangun keimanan kita, kekuatan keimanan kita, mengokohkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita kuatkan kembali takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Ramadan sarana yang luar biasa. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman yang lebih baik lagi, orang-orang yang bertakwa yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Kalau kita perhatikan satu ayat yang kaitan dengan puasa Ramadan ini, perintahnya kita diingatkan dengan peta proses dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada input, ada proses, ada output yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inputnya siapa? Semuanya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dipanggil orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslamu, bukan. Tapi menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, karena tidak semuanya orang muslim kuat melaksanakan kewajibannya. Ada juga sebagian muslim tidak melakukan puasa Ramadan saat ini. Yang dipanggil adalah hamba-hambanya muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ada prosesnya, perintah ibadah puasa ini. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba furidha, diwajibkan bagi kalian semuanya. Asyam, ibadah puasa. Harus kita pahami apa itu puasa Ramadan. Karena setiap ibadah yang kita pahami dengan baik, kita tahu tujuannya, kemudian kita bagaimana proses kita gunakan strategi bagaimana puasa kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dampaknya kepada keimanan kita, pada ketakwaan kita. Jangan sampai kita termasuk hadis Nabi, rubba sha'imin laisa min siyami illal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tapi enggak mendapatkan puasanya kecuali hanya rasa lapar. Jangan sampai kita masuk dalam sebuah hadis Nabi, malam yada' qala zur wal amal bih. Barang siapa yang enggak bisa meninggalkan ucapan yang kotor, yang dusta, wal amal bih, perbuatan yang dusta, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawi Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah. Allah enggak memerlukan puasa kita meskipun kita meninggalkan yang semua yang muftirat,
Yang membatalkan puasa kita tinggalkan semuanya, makanan, minuman. Tapi Allah enggak perlu puasa kita. Kenapa? Enggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus imanan wa ihtisaban. Maka outputnya ibadah ini adalah agar kita menjadi bagian minal muttaqin. Kita masuk kafilah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekalian, kalimat takwa, perintah takwa, ittaqwa fattaqwa, yattaqun tattaqun, muttaqun muttaqin, semuanya kalau kita total ada 139 kali diulang-ulang oleh Al-Qur'an. Khususnya perintah pada takwa pada Allah Subhanahu wa taala 54 kali. Fattaqwa wattaqwa wattaqu rabbakum 4 kali. Artinya apa? Pentingnya bagi kita sebagai orang yang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala harus kita memiliki amal-amal unggulan yang kaitan dengan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, secara singkat, takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawabih. Orang bertakwa itu adalah orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa di situ. Dalam surat Ali Imran ayat 133 jelas sifatnya orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang suka memaafkan orang lain, orang-orang yang menahan syahwatnya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian, ada 4 jalan menuju ketakwaan kita yang dikatakan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mengatakan al-amalu bitanzil. Yang kedua, wal khaufu minal jalil. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Yang keempat adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Itu adalah jalan menuju ketakwaan kita. Wabil khusus di Ramadan ini jemaah sekalian. Bagaimana kita dengan Al-Qur'an? Al-amal bitanzil. Beramal dengan Al-Quran itu. Rasulullah memerintahkan pada kita, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Laisa Rasulullah, kenapa harus membaca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Quran itu yang kita baca saat ini akan berikan syafaat pada kita yaumal qiyamah li ashabihi. Yang punya Al-Quran, ulama-ulama kita mengatakan, man sahibul Al-Quran, siapa yang punya Al-Quran? Orang yang membaca, orang yang memahami Al-Quran, orang yang tadabbur dengan Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Jemaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, maka target bagaimana kita tilawah, kita khatam. Mungkin kita enggak sesuai dengan apa yang diinginkan para ulama-ulama kita. Al-Imam Syafi'i setiap Ramadan khatam 60 kali. Sehari semalam 2 kali khatam. Minimal kita 1 kali. Tapi jangan sama dengan tahun kemarin. Harus ada perubahan, lebih baik lagi. Teman sekalian, yang kedua, al-khauf minal jalil. Orang yang bertakwa itu orang yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Jalil, Allahul Jalil. Dia menghindari semuanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang punya ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang siap, yang selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya ilmu. Yang ketiga adalah al-qanaah bil qalil. Orang yang bertakwa, orang yang qanaah dengan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kalau sedikit kita bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi yang masuk Islam pada saat itu. Suhaib ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sangat luar biasa urusan orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kulluhu khairun, semuanya urusannya baik.
Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hal ini enggak dimiliki orang lain kecuali orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa in asabat sarra, ketika diberikan sarra, kelapangan, rezeki, syakara fakana khairallah. Kalau diuji, wa in asabat dharra sabara fakana khairallah. Itu inti kehidupan kita. Bagaimana kita bersyukur? Kapan kita bersyukur? Dan juga bagaimana kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-istidad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa selalu mempersiapkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa? Kita meyakini kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara, tidak abadi. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditanya amal kita, ayyukum ahsanu amala. Yang kita siapkan apa? Cuma sekarang Ramadan ini sarana yang luar biasa kita gunakan untuk membangun ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang muslih, hamba-hambanya yang muslih, hamba-hambanya muslim yang ideal, muslim yang mempesona di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga mempesona di hadapan masyarakat kita. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa huwa asraful anam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila daris salam amma ba'd. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياكم بتقوى الله عز وجل حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله قد أثنى على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jemaah sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa malakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mushtaki wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa natubu ilaih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama wa ma'afina fi badanina wa ma'afina fi sam'ina wa ma'afina fi basarina. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.